Ya, yang pertama kalau jangka panjang kita akan bikin sekolah yang itu permanen tadi. Sekolah, dan di sekolah itu anak sudah akan dibikin kejuruan. Dia pengen jadi apa? Pengen jadi tentara, polisi, pengusaha, kemudian seniman. Kita buat olahragawan, kita akan buat. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah itu nanti akan mengintervensi dalam penataan ruang. Satu, tata ruangnya diperbaiki, sanitasi lingkungannya diperbaiki, rumah-rumah rakyatnya diperbaiki, akses jalannya diperbaiki. Tetapi kalau sampai pemerintah mengatur orang tua tidak boleh bertengkar, nanti nggak bisa. Misalnya suami dengan istrinya bertengkar terus, sehingga anaknya tidak betah di rumah, depresi, broken home. Kan tidak mungkin gubernur ngurusin rumah tangga. Nah itu kesadaran orang tuanya kalau itu. Sekolah. Iya, dipindahkan ke sekolah yang sekolah itu diperuntukkan untuk minat dan bakat. Mekanismenya apakah itu laporan dari kepolisian karena itu anak-anak bermasalah atau dilaporkan dari orang tuanya? Iya, begini. Polisi kan menjaring dua. Yang pertama yang berproses berdasarkan hukum pidana anak, kan ada mekanismenya. Dan yang harus menjadi perhatian kita semua adalah di setiap kabupaten kota tidak ada lapas untuk penitipan anak. Rata-rata tinggal di kantor anak itu. Nah, ketika tinggal di kantor anak itu bagaimana? Kan ini harus ada solusi. Nah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah yang terjaring oleh kepolisian tidak semuanya berproses pidana. Ada yang kemudian menjadi kompromi kedua belah pihak. Nah, ketika kompromi kedua belah pihak ini, polisi mengembalikan pada orang tua. Orang tuanya tidak sanggup lagi, ya biar orang tuanya yang meminta kami untuk melakukan pendidikan khusus. Setelah dari keputusan dari kepolisian. Iya, itu rata-rata anak yang dijaring di kami adalah setelah kepolisian tidak lagi menangani dari sisi aspek pidana anaknya. Pak, untuk pengawasannya sendiri dari Pemprov tuh menerapkan pengawasan nggak sih Pak? Mungkin secara rutin ke barak-barak itu? Setiap hari ada pejabat dinas pendidikan provinsi Jawa Barat yang piket di situ. Kalau Ada dokter di situ, ada psikolog di situ, ada guru ngaji di situ. kalau ditemukan ada indikasi kekerasan gitu Pak, apakah akan dievaluasi atau diberhentikan program ini gitu? Ya kalau ada indikasi kekerasan kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan dan sampai hari ini tidak ada. Pak, apakah Kementerian HAM ikut andil untuk program mengajar ini? Siapa? Kementerian HAM. Oh, kami mengundang, nanti ada bimbingan untuk anak-anak agar memahami hak asasi manusia, mana hak dan mana kewajiban sebagai warga negara. Kami sudah meminta berkunjung Pak Menteri. Nanti kan ada Pak Kanwil akan menjadi mitra kami. Nanti ada pengajar dari Kanwil untuk mengajar tentang hak asasi manusia. Dan memantau, saya minta Kanwil HAM Provinsi Jawa Barat untuk memantau apakah kegiatan kami bertentangan dengan HAM atau tidak. Siap, Pak.